Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman, mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 6 dari kelas C dengan NIM 2313481. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ataupun mempraktekkan, menyampaikan suatu informasi ataupun ide dan gagasan yang dimana ini diajukan sebagai tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Public Speaking. Oke, semuanya udah siap? Sebelumnya posisi di sini kita sama ya, sama-sama sebagai mahasiswa ya. Maka dari itu, karena kita sama-sama mahasiswa, saya ingin sedikit membakar semangat teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita kali ini, saya akan sedikit membahas tentang revolusi pendidikan. Sebelumnya udah tergambar belum? Atau ada tergambar apa gitu? Apa sih revolusi pendidikan gitu? Belum ya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud pendidikan? Kita ulik dulu secara dasar. Apa pendidikan? Ada yang mau menyampaikan gagasan? Apa sih pendidikan? Coba saya ya, Kak. Yang saya tahu pemahaman saya pendidikan adalah sistem pembelajaran yang dimana melihat daripada peserta didiknya. Beda aja kan? Gitu. Ada lagi? Apa sih pendidikan? Gimana? Pendidikan itu menurut saya adalah suatu hal yang di dalamnya ada pembelajaran, akan tetapi ada jenjang-jenjangnya. Jadi misalkan ibtidaiyah, Ya. aliyah, ada jenjang-jenjang dari setiap pembelajaran tersebut. Ya, jadi ada pembelajaran, ada step by step Ya. gitu ya. Menurut ini Bang Wildan, gimana pendidikan? Menurut saya pendidikan itu adalah salah satu cara atau tempat untuk transfer ilmu. Untuk transfer ilmu. Oke. Betul ya? Apa yang udah teman-teman definisikan, semua itu betul. Itu hakikat daripada pendidikan. Gini. Nih. Apa sih yang dimaksud pendidikan? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah ingar sasung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Itu menjadi moto dalam pendidikan di Indonesia. Karena Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ingar sasung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani? Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu? Bang Putra, masa sebagai mahasiswa nggak tahu moto daripada Ki Hajar Dewantara? Sempat membahas dan juga berdiskusi dengan teman, cuman itu sudah sangat lama sekali. Intinya prinsip ini itu menjelaskan tentang memanusiakan manusia. Ya, betul ya. Secara garis besar ini nih memanusiakan manusia. Definisi pendidikan daripada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi secara kosakata, jadi ingarsa sung tulada itu artinya memberikan semangat ataupun membangun semangat. Ing madya mangun karsa atau turi handayani itu artinya berada di dalam dan membangun semangat dan juga mendorong perubahan secara nggak langsung kayak gitu. Secara definisi kayak gitu ya. Paham? Tapi sebelum kita dilanjut, terkait apa yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi saya sempat membaca buku karya Tan Malaka pada buku Madilog, itu dijelaskan sejatinya pendidikan adalah untuk apa? Ada yang tahu? Mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa, betul. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada lagi? Buat belajar. Ya.
ada hal yang saya garis bawahi dari buku Madilog karya Tan Malaka. Sejatinya pendidikan adalah mempertajam pemikiran dan memperhalus perasaan. Itu kata Tan Malaka. Jadi ketika kita sebagai orang-orang, sebagai insan yang terdidik, yang sedang dididik, kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa, kita ini sedang menempuh pendidikan, yang dimana pendidikan kita ini udah terbilang tinggi. Kita sebagai mahasiswa, bukan lagi sebagai siswa, kita udah maha itu besar. Kita udah selangkah ataupun satu tingkat lebih atas daripada siswa. Kita sebagai mahasiswa, privilege yang cukup baik teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi kita sebagai insan cendekiawan, sebagai insan yang terdidik, tadi mengutip daripada kata Tan Malaka, sejatinya pendidikan adalah mempertajam pemikiran. Ketika kita sedang mengenyam bangku pendidikan, kita harus bisa mengolah pemikiran kita. Bagaimana cara kita menjadi insan, bagaimana cara kita menjadi manusia yang kritis, yang tajam akan pemikirannya. Ketika ada satu hal yang itu tidak normal, itu abnormal, di luar daripada masuk akal, di luar daripada logika, kita harus tajam pemikiran kita akan hal itu. Tapi tadi, ketika pemikiran kita tajam, harus diiringi juga dengan memperhalus perasaan. Apa sih yang dimaksud dengan memperhalus perasaan? Jadi sebagai insan yang terdidik, sebagai manusia yang terdidik, kita harus memiliki perasaan yang halus. Seperti halnya sudah dipelajari di jurusan saya. Ya, salah satunya adalah kita harus memiliki rasa empati, kepedulian sosial. Itu harus kita tanamkan. Itu harus kita miliki sebagai insan-insan yang terdidik. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis pendidikan. Jadi, saya garis bawahi bahwasanya pendidikan itu dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal? Pendidikan formal itu pendidikan yang ditempuh dari dasar. Gitu. Ya betul. Tadi udah disinggung ya sama Pardan ya, bahwasanya pendidikan formal itu berjenjang. Seperti dari TK, dari SD, SMP, SMK, bahkan ke perguruan tinggi, itu pendidikan formal. Ada juga pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Pendidikan formal. Apa pendidikan non formal? Pendidikan yang di luar daripada sekolah. Ya, bisa jadi. Itu Diskusi. Betul. Jadi gini teman-teman. Berbicara soal pendidikan, itu bukan cuma berbicara di ruang kelas. Bukan cuma berbicara ketika kita masuk kuliah, masuk MK, ataupun belajar di SMP, SMK, bersama guru gitu di ruang kelas. Pendidikan itu enggak sesempit itu ya. Berbicara pendidikan itu sangat luas sekali cakupannya. Contohnya, karena kita semua mahasiswa ya, kita ambil contoh, kita ambil sampel itu di kampus. Di kampus itu banyak sekali ruang-ruang untuk kita belajar, ruang-ruang pendidikan yang ada di kampus di luar daripada kelas. Contohnya di organisasi. Suatu organisasi itu merupakan wadah untuk kita belajar, wadah untuk kita berproses, wadah untuk kita berpendidikan. Kayak gitu teman-teman. Terus juga di luar daripada organisasi itu banyak sekali di kampus. Ada komunitas. Di luar daripada itu ada kumpulan-kumpulan mahasiswa yang duduk melingkar, yang mendiskusikan suatu isu, yang mendiskusikan suatu buku, yang mendiskusikan suatu karya gitu. Itu juga sama. Itu merupakan salah satu jenis pendidikan. Jadi pendidikan itu enggak cuma ada di ruang kelas aja, enggak. Gitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang tadi saya bilang, kita tuh punya privilege lebih loh. Kita bisa kesana kesini gitu. Kita bisa belajar ini, bisa belajar itu gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita eksplor sebagai mahasiswa. Baik itu kita belajar di kelas ataupun kita diskusi di luar kelas. Itu manfaatkan waktu kita selagi kita menjadi mahasiswa. Manfaatkan sebaik mungkin waktu kita untuk belajar,
untuk berdiskusi gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pendidikan. Bisa dilihat ya, tujuan pendidikan tuh apa sih sebenarnya? Kita nih, dari kecil sampai kita dewasa, terus-terusan harus mengenyam bangku pendidikan. Ada yang dari TK, terus masuk sekolah dasar, masuk sekolah menengah pertama, masuk sekolah menengah atas, masuk ke perguruan tinggi. Berapa tahun coba kita sekolah? TK berapa tahun? TK 1 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. SMP berapa tahun? 3. 10 tahun. SMA 3. 13 tahun. Kuliah tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu 6 tahun. Jangan ya. Jadi kita harus tepat waktu. Jangan lebih dari 4 tahun. Itu 4 tahun udah maksimal. Jadi berapa tadi? 13 tambah 4, 17 tahun. Wow, waktu yang lama sekali, bukan? Nah, bener sekali. Jadi kita nih mengenyam bangku pendidikan tuh udah kenyang banget sebenarnya. Dari SD, SMP, SMK, sekarang kuliah, 17 tahun kita belajar gitu. Sebenarnya buat apa? Apa sih tujuannya gitu? Kita tuh lama-lama sekolah ngapain? Kayak gitu. Ini tujuannya nih. Tujuan daripada pendidikan, yang pertama tuh meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sejauh mana sih pengetahuan dan keterampilan orang yang 17 tahun mengenyam pendidikan itu? Udah tahu apa aja kita selama kita kuliah. Jangan sampai kita kuliah nih sia-sia, teman-teman. Jangan sampai kita kuliah, tujuan kita itu cuma buat dapat pekerjaan. Ubah paradigma teman-teman jika memiliki mindset seperti itu. Gue kuliah biar gue dapat kerja. Itu mindset yang salah, teman-teman. Contohnya banyak kok teman-teman gue yang nggak kuliah, tapi dia bisa kerja, masih tetap dia bisa kerja. Ada kok dia nggak kuliah, dia cuma tamatan SMA, dia jadi bos. Ada kok tamatan SMA, dia punya karir yang bagus. Bener nggak? Jadi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman itu punya paradigma, punya mindset, kuliah itu untuk dapat pekerjaan, mending berhenti kuliahnya. Mending berhenti. Sayang teman-teman. Ketika kalian kuliah 4 tahun, 8 semester, yang setiap 1 semester harus bayar misalkan 2 juta buat UKT, belum buat kos-kosan setiap bulan, kali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum buat makan, buat bensin, buat wifi, buat ngedate sama ceweknya. Itu buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Mending kalian langsung kerja, lulus SMA langsung kerja. Lebih enak, nggak ngabisin duit, nggak ngabisin waktu. Malah katanya kuliah itu cuma menunda pengangguran. Kita nih lagi nganggur, teman-teman kita mau udah dapat gaji, udah punya gaji, kita masih nganggur. Iya, kita tuh pengangguran elit sebenarnya. Jadi jangan sampai kalian tuh punya mindset kayak gitu. Nah, sebenarnya mindset kayak gimana yang benar? Kayak gimana sih mindset yang benar ketika kita kuliah, ketika kita mau kuliah gitu. Mindset yang benar itu seorang mahasiswa ketika memasuki jenjang perkuliahan, jenjang perguruan tinggi, itu harus mempunyai paradigma yang lebih jauh gitu daripada seseorang yang lulusan SMA. Simpelnya kayak gini, kita ditempa di perguruan tinggi, ditempa dengan berbagai masalah, kita belajar banyak hal gitu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Gunanya buat apa? Agar ketika kita lulus dari kampus, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi bukan tujuan kita untuk bekerja,
tapi tujuan kita kuliah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan sampai 19 juta lapangan pekerjaan itu nggak ada, teman-teman. Gimana caranya ya? Kita yang nyiptain 19 juta lapangan pekerjaan. Sepakat nggak? Teman. Ya, kayak gitu. Jadi, coba bayangin. Setiap tahunnya itu, Indonesia itu mencetak ribuan, bahkan bisa sampai jutaan sarjana, teman-teman, setiap tahunnya. Sedangkan lapangan pekerjaan itu terbatas. Setiap perusahaan itu open recruitment untuk karyawan barunya itu nggak banyak, teman-teman. Nggak bakal sampai 5.000 karyawan gitu dibutuhin di perusahaan ini. Nggak bakalan sampai. Jadi kalau kita bersaing dengan jutaan sarjana lainnya, dengan ribuan, ratusan ribu sarjana lainnya, itu berat, teman-teman. Tapi coba mindset kita diubah. Kita lulus nih, ribuan sarjana itu punya mindset ketika keluar dari kampus menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai kalian mikir, terus siapa yang mau kerja? Orang semuanya bikin lapangan pekerjaan. Nggak kayak gitu juga, teman-teman ya. Poin yang kedua, tujuan daripada pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tadi yang udah sempat saya singgung, salah satu tujuan kita kuliah ataupun berpendidikan lebih gitu daripada teman-teman yang belum punya kesempatan untuk berkuliah adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa sih berpikir kritis? Bukan krisis ya, tapi kritis. Ada yang tahu nggak? Berpikir keras. Berpikir keras. Terus apalagi selain berpikir keras? Berpikir dengan rasional. Berpikir secara rasional. Terus ya, jadi betul ya. Berpikir kritis adalah tadi berpikir secara rasional, berpikir keras. Jadi kita harus mampu mengolah pola pikir kita gitu. Jangan sampai pola pikir kita ini gampang nurut-nurut aja. Bukannya kita harus jadi pembangkang, tapi kita harus mempertanyakan hal-hal yang tidak rasional gitu. Ketika ada hal-hal yang melenceng, kita harus kritisi itu. Ketika ada hal-hal yang di luar daripada rasional, kita harus bisa mengkritisi itu. Contohnya sekarang, pendidikan di Indonesia itu kayak gimana? Apakah sudah layak dikatakan pendidikan di Indonesia itu bagus? Apakah sudah layak pendidikan di Indonesia itu dikatakan sudah maju? Dengan banyaknya kasus gedung sekolah yang sudah ambruk, gedung sekolah lebih jelek daripada dapur MBG, dengan banyaknya kasus siswa yang bunuh diri karena tidak dapat membeli alat tulis, tidak bisa membeli buku dan pena. Apakah sudah layak gitu Indonesia dikatakan pendidikan itu bagus? Belum. Nah, itu pada poin berpikir kritis ini kita sebagai orang yang terdidik harus mampu mengkritisi akan hal-hal itu. Indonesia ini negara yang sangat besar, negara yang kaya. Tapi kenapa tidak mampu menciptakan ataupun membuat pendidikan ini pendidikan yang berkualitas gitu. Berkualitas dari segi apa? Dari segi apapun itu. Dari segi tenaga pengajar harus berkualitas. Dari segi infrastruktur harus berkualitas. Semuanya harus berkualitas. Sebetulnya kita bisa, tapi nggak tahu kenapa ya pemerintah itu tidak pernah memprioritaskan pendidikan. Tapi yang diprioritaskan itu MBG. Maling berkedok gizi, kayak gitu katanya. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran sosial dan budaya. Nah, kita ketika menjadi manusia yang terdidik, ketika masih menjadi insan cendekiawan gitu, kita harus mampu meningkatkan kesadaran sosial. Jadi
kita nih harus melek kepada lingkungan sekitar kita gitu dan kepada budaya kita. Jangan sampai manusia-manusia terdidik itu dia tuh pelit akan ilmu gitu, haus akan ilmu, terus juga tidak peduli akan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan sosial dia gitu. Kita harus mampu menjadi insan yang peduli terhadap sosial kita. Contohnya ketika banyaknya keresahan-keresahan yang ada di sosial kita, kita harus mampu gitu meningkatkan kepedulian kita. Apa yang mampu, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa gue bantu nih, gue sebagai orang terdidik, apa yang bisa gue bantu gitu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sosial budaya. Misalkan kita sebagai mahasiswa mendengar banyak sekali aspirasi ataupun keresahan-keresahan daripada masyarakat yang notabene-nya kurang paham gitu ya, tidak berpendidikan. Kita sebagai orang terdidik harus mampu mengelola akan keresahan-keresahan itu. Apa yang bisa kita bantu? Kita harus hadir di situ. Kita harus bisa menjadi agent of change, agent of social control. Terus apalagi? Moral force. Gimana? Moral force. Moral force. Jaga moral. Ya, kita harus mampu menjaga moral. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus melek. Saya mengutip perkataan mentor saya. Jadi jangan sampai kita nih onani pendidikan, onani pikiran, onani. Kalian tahu nggak onani itu apa? Apa onani? Tuhan, apa namanya? Apa? Memainkan kelamin. Ya. Puas sendiri langsung mencari kepuasan. Ya, masturbasi, mencari kepuasan. Betul ya. Onani itu suatu kegiatan yang dimana itu tuh bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri gitu. Nah, jangan sampai kita nih onani gitu, onani pendidikan. Jangan sampai kita nih pelit akan pendidikan. Bodoh amat, gue pinter buat diri gue sendiri gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus peka gitu akan lingkungan sosial kita. Ketika kita punya ilmu, ketika kita punya pengetahuan, kita implementasikan kepada sosial budaya kita. Kita harus melek gitu akan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita onani intelektual. Itu teman-teman. Selanjutnya meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Seseorang yang terdidik, seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan, apalagi yang latar pendidikan itu tinggi ya, itu harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Bisa sama-sama kita sepakati bahwasanya perkembangan dan perubahan zaman itu sangat signifikan teman-teman. Waktu itu terus berputar, zaman itu terus berkembang. Nah, gimana caranya? Insan yang terdidik itu harus mampu beradaptasi, harus mampu berinovasi. Di zaman sekarang itu udah marak, udah berkembang perkembangan zaman itu terkait AI misalkan. Nah, kita harus mampu beradaptasi terkait AI. Bagaimana caranya kita memanfaatkan AI gitu. Bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi-teknologi digital sekarang gitu. Nah, kita harus mampu beradaptasi dan juga berinovasi. Selain kita beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, kita juga harus mampu berinovasi. Jadi kita juga harus menjadi agent gitu tuh. Agent perubahan. Apa nih yang bisa kita ciptakan? Hal baru apa nih yang kiranya dibutuhkan pada masa sekarang? Kita harus menjadi insan yang berinovasi, teman-teman. Nah, yang terakhir itu tujuan daripada pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup. Seseorang ataupun individu yang terdidik, yang memiliki pendidikan tinggi, itu harus mempunyai hidup yang berkualitas, teman-teman. Apa sih hidup yang berkualitas itu? Hidup yang teratur. Gimana? Hidup yang teratur. Ya, hidup yang teratur. Apa hidup yang berkualitas? Betul ya? Produktif. Ya, hidup yang produktif. Terus?
Pas. Ya, jadi hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang bisa meningkatkan kualitas yang ada di dirinya sendiri minimal. Kalau bisa juga meningkatkan kualitas yang ada di sekitarnya. Gitu teman-teman. Bang, mati bang. Nah, mengingat daripada tema yang saya bawa, revolusi pendidikan. Jadi untuk apa sih revolusi pendidikan itu? Yang pertama, revolusi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi biar pendidikan yang ada itu lebih berkualitas lagi, harus direvolusi. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan siswa untuk bersaing di era global. Yang terakhir itu meningkatkan kemampuan siswa untuk berinovasi dan berkreasi. Oke. Nah, ini saya mengambil satu kutipan dari Albert Einstein. Teman-teman tahu Albert Einstein? Mengutip daripada perkataannya Albert Einstein, belajar adalah proses yang tidak pernah berakhir dan pendidikan adalah kunci untuk mencapainya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Saya butuh pernyataan daripada kakak Fatur gitu ya. Ya. Dengan pernyataan daripada dulu ada yang dimana di Menteri Pendidikan Kemendikbud yang menyatakan bahwasanya pendidikan adalah kebutuhan primer. Gitu ya, dimana hanya orang-orang yang mampu itu ya bisa berpendidikan gitu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu tertera daripadanya bangsa itu harus mencerdaskan anak bangsa. Nah ini kan kontradiktif sekali gitu tuh, dengan pendidikan pada saat itu dengan menyatakan bahwasanya pendidikan adalah primer, kebutuhan primer, tapi dalam pedoman negara itu semua itu berhak untuk berpendidikan, untuk mencerdaskan. Itu gimana pernyataannya itu kalau dari pandangan saya? Pandangan dari kakak Wati. Menurut saya satu kata sih ya. Iya. Dungu. Ya. Menurut saya orang yang bilang kayak gitu itu dungu. Karena kenapa? Tadi yang pertama dia itu udah mengkhianati apa yang udah dimandatkan oleh undang-undang. Urusannya ya tugasnya negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau narasi yang dia kasih itu bahwasannya pendidikan merupakan sesuatu yang primer gitu. Cuma orang-orang yang mampu aja yang boleh berpendidikan, itu dungu gitu. Sebenarnya Indonesia ini mampu menciptakan pendidikan yang ilmiah, pendidikan yang gratis. Indonesia ini mampu sebenarnya. Coba kita lihat. Maaf. Ya gimana? Bukan primer, ternyata saya baru ingat tersier ternyata. Tersier. Karena kebutuhan, kalau misalkan apa yang saya tahu ya, kebutuhan primer itu emang kebutuhan apa yang kita prioritaskan primer. Ya. Nah, harusnya tersier. Ya tadi. Tersier. Oh, saya juga sempat salah nangkap jadinya nih. Ya benar. Jadi yang diungkapkan oleh seseorang yang dungu itu kebutuhan yang tersier. Tadi pandangan saya tidak berubah, dia tetap dungu dengan mengatakan pendidikan adalah suatu hal yang tersier gitu. Karena sebenarnya Indonesia ini mampu untuk menciptakan pendidikan gratis yang ilmiah. Sebenarnya Indonesia ini mampu, cuma nggak tahu ya kok nggak dilaksanakan gitu. Padahal kalau kita lihat anggaran MBG per 1 tahun berapa triliun? Berapa nih? 2,2 M per tahun. Per tahun. 2,2 M dari satu dapur MBG. Ya. Per 1 dapur. Jadi kalau keseluruhan APBN yang dialokasikan kepada BGN untuk MBG itu sekitar 365 triliun. Dengan 225 triliun itu diambil dari anggaran pendidikan. Nah, coba kita bayangkan, segitu banyaknya gitu anggaran pendidikan yang diambil, yang dialokasikan, yang dicuri, yang dirampas untuk terlaksananya program prioritas makan bergizi gratis gitu. Kenapa tidak dijadikan pendidikan gratis? Saya bukannya
kampanye ya, bukannya kampanye 01 ya, tapi bisa sama-sama kita sepakati bahwasanya pendidikan itu seharusnya menjadi skala prioritas gitu. Bangsa yang maju itu bisa terwujud ketika pendidikan itu sudah maju, teman-teman. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kita ini dicukupkan sampai di sini. Harapannya semoga kedepannya kita ada waktu lagi, ada kesempatan untuk kita berdialektika lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun perbuatan yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.